Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat datang di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara bersama-sama dengan kita, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Baik yang live maupun yang nonton di YouTube. Dan senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan kita akan belajar bersama hari ini dengan Romo Felix Supranto SSCC. Dan seperti biasa saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman itu adalah pilihan. Jadi setiap hari Tuhan memberikan kita pilihan untuk lebih dewasa, satu langkah lebih maju setiap hari. Dan hidup adalah proses pembelajaran. Tuhan mau bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita akan belajar kembali bersama-sama dengan Romo Felix. Halo Romo, selamat datang kembali di acara bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk sediaannya Romo, nggak bosan-bosannya mau kita undang untuk beracara dengan kita. Dan hari ini kita akan berbicara dengan topik yang menarik. Karena kita baru Pentekos minggu lalu, jadi kita akan berbicara tentang Roh Kudus sahabat kita. Ini pribadi ketiga dari Allah Bapa yang banyak orang salah mengerti nih, atau orang kurang mengerti. Jadi nanti Romo akan menjelaskan tentang pribadi ketiga yang merupakan sahabat kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau nggak gara-gara pembaharuan karismatik, saya juga nggak terlalu banyak tahu tentang pribadi Roh Kudus ini. Dan syukur kepada Allah karena banyak belajar, jadi sedikit banyak kita mengenali sahabat kita yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama untuk membuka acara kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa hari ini. Terima kasih untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami Bapa untuk boleh bersama-sama belajar Bapa tentang pribadi ketiga Engkau, Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang Maha Baik. Sahabat kami, bantu kami ya Roh Kudus, untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Terutama buat teman-teman yang mungkin belum mengenal Engkau pada saat ini, ataupun tahu dengan jelas siapa pribadi Roh Kudus sendiri. Dan biarlah Roh Kudus Engkau pimpin kami. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Beracaralah dan bekerjalah lewat Romo Felix. Biarlah Kau boleh urapi Romo dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Romo sharingkan pada hari ini boleh sungguh menguatkan kami, membuka cakrawala pengetahuan kami akan Engkau. Dan biarlah kami juga boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan keseharian kami. Pimpin acara kami dari awal hingga akhir nanti. Dan juga berkati semua alat-alat elektronik yang kami pergunakan. Kami dari berbagai macam tempat di muka bumi ini, di Indonesia maupun di Amerika, kami mohon berkat-Mu, agar semua bisa berjalan dengan baik, sarana elektronik kami bisa bekerja dengan baik, dari awal acara hingga akhir nanti. Dan biarlah kemuliaan kami boleh persembahkan hanya bagi nama-Mu. Dan semua doa kami, semua acara ini kami persembahkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat malam, sore untuk Amerika. Selamat pagi untuk Indonesia. Ya. Selamat pagi untuk Romo di sana. Ya, terima kasih.
kita akan berbicara tentang Roh Kudus sahabat kita. Kita tahu bahwa Pentakosta itu terjadi adalah 50 hari setelah Yesus bangkit. Dan 10 hari ketika Yesus naik ke surga. Nah, atau 10 hari Yesus naik ke surga. Tapi ada pesannya di situ bahwa aku akan mengutus sang penghibur, sang penolong itu. Sang penolong berarti sahabat kita. Maka ini Yesus naik ke surga. Jelas? Nah, ini adalah kita semua yang sedang dalam perjalanan dalam ziarah. Nah, ziarahnya adalah di jalan Yesus, bukan jalan yang lain. Ya, menuju keabadian, kebahagiaan kekal. Maka ini, Yesus mengirimkan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus itu kan berasal dari Dia dan Bapa. Berarti ya, Yesus menjadi sahabat kita, menyertai kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Sebagai sahabat ini. Dari sahabat berarti kemana saja kita berada, pasti Dia akan menyertai kita. Anda dan saya punya orang-orang dekat. Benar toh? Bisa nggak ngawasin anakmu 24 jam? Nggak mungkin. Ya toh? Punya pacar yang muda-muda juga nggak bisa 24 jam. Punya orang tua nggak bisa 24 jam. Gitu. Dan dia tidak selama-lamanya bisa mendengarkan kita dan membimbing kita setiap detik. Itu. Karena kasih Allah yang begitu besar, kasih Yesus, Dia tidak pernah membiarkan kita tanpa sahabat. Maka dikirimkanlah Roh Kudus. Ini. Dan Roh Kudus itu untuk apa? Ini penghibur. Sebagai sahabat, berarti sahabat itu yang menghibur. Nah, kalau sahabat itu hanya melukai, menyalahkan terus, itu mah bukan sahabat itu. Berjalan bersama itu berarti apa? Ya, Roh Kudus ada di samping kita, melihat pergumulan kita, dan kita juga bisa bicara. Kalau sahabat sekarang itu jengkelin itu apa coba? Kita jalan, dia dipegang HP terus itu. Itu namanya bukan sahabat ini. Itu. Ya, ini nggak tahu sebagai patung yang sedang berjalan. Nah, ini. Nah, maka Roh Kudus aktif menyertai kita dan kita aktif mendengarkannya. Itu sahabat yang sejati. Ini. Sang penghibur. Itu. Tadi Roh Kudus sahabat itu 24 jam setiap detik. Selama-lamanya kekal. Penghibur itu apa? Menghibur kita ketika dalam duka cita, dalam kesedihan, membuat kita bisa tertawa gitu. Maka kalau saya lihat kadang-kadang itu orang yang diberi karunia bahasa roh apa bisa tertawa waktu doa itu. Tapi itu tertawanya bukan tertawa gila loh. Tertawa ya itu luar biasa, saya bisa lihat tuh. Nah, duka cita. Gitu. Maka kita juga banyak penghibur lain. Nah, saya kadang-kadang lihat ibu-ibu itu kalau jam tertentu tuh seneng lihat film Korea itu. Sampai nangis-nangis itu. Ibu nangisnya luar biasa nangisnya itu. Nah, tapi setelah itu nggak nangis lagi itu. Sebentar aja atau tertawa, tersenyum. Dulu zaman ikatan cinta dulu itu. Wah, kalau ikatan cinta dulu juga awal-awal tuh sampai rame betul. Tapi kalau jam tertentu tuh nggak ada yang keluar dari rumah. Tapi itu penghiburan sementara. Apalagi kalau yang masih di Indonesia masih ibu saya lihat ikatan cinta. Sampai sekarang sedang si Adin sama si Lisa kan sedang benturan itu. Itulah. Gitu. Nah, tapi Roh Kudus jadi penghibur yang kekal, penghibur selama-lamanya. Ini. Dan juga menjadi penolong kita dalam segala keadaan. Counselor and helper. Nah, dan yang terutama apa ini? Mengajarkan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan sebagai jalan kehidupan dan pemecahan masalah.
dan juga mengajari kita supaya berdoa, bersekutu dengan Yesus. Nah, jadi yang sangat indah bahwa Roh Kudus itu mengajarkan kita. Kalau Anda dan saya, ini Roh Kudus pencurahan bukan berarti ganti krisma, enggak. Mengaktifkan anugerah-anugerah yang kita terima dalam sakramen baptis dan krisma. Ketika kita sudah terbuka itu aktif, firman Tuhan itu berbicara luar biasa. Menjadi penghibur kita, menjadi penolong kita, membuka jalan kita. Dan doa itu merupakan sebuah kerinduan. Maka kalau orang sudah disentuh Tuhan, wow, itu Roh Kudus jam 3 pagi mulai dengan doa. Kalaupun disentuh itu kalau mau suruh doa makan pun dia bilang, orang lain saja. Kalau mau ke gereja titip doa saja sama istrinya. Nah, ini. Nah, saudara dan Tuhan, dan itu terutama bahwa menunjukkan bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Dia itu adalah jalan menuju keselamatan. Ini. Akhirnya apa? Kita dipanggil untuk berbuah roh. Nah, ini berbuah roh dalam hidup kita. Jadi nggak ada gunanya kalau kita ini sebagai orang Kristiani, orang yang dekat dengan Tuhan, yang setiap hari kita juga memuji nama Tuhan, tapi tanpa buah roh, itu namanya Pinocchio. Pinocchio itu apa? Hidungnya panjang, jadi pembohong. Nah, harus berbuah roh. Memang Tuhan tahulah bahwa kita nggak akan sempurna. Yang penting kita berjuang sampai 9 buah roh itu bisa kita capai. Tapi kalaupun kita nggak sampai, karena perjuangan seumur hidup, yang penting kita berusaha sebaik-baiknya, maka Tuhan berkenan. Karena Tuhan sudah tahu bahwa kita ini pasti memiliki kelemahan hidup dalam daging. Tapi bukan pasif, tapi kita berusaha sebaik-baiknya. Ini. Kalian tahu toh? Maaf. Buah roh itu ada di mana? Di Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dan firman Tuhan jelas sekali di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yang Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, penolong sahabat kita dia akan mengajarkan, kalau kita nggak benar ya diajarkan, diingatkanlah. Nah, diajarkan jalan mana jalan yang paling baik menuju kita selamat. Nah, dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Saya tanya, kalau sahabat berarti kan mengajarkan bisnisnya benar, hidupnya benar. Kalau dia mengajarkan yang nggak betul-betul itu seks bebas, itu nipu, nah itu trading robot itu yang salah itu. Nah, itu namanya, yuk kita masuk situ, akhirnya ketipu. Nah, itu bukan sahabat. Sahabat itu berarti mengajarkan jalan yang benar, jalan keselamatan, dan mengingatkan segala sesuatu. Dulu, telah diajarkan oleh Tuhan kita, bahwa satu, untuk hidup yang benar adalah seperti ini. Nah, ini. Maka ada 3 hal yang diingatkan tuh. Pertama-tama itu kita diajak insyaf. Ini jelas. Insyaf akan dosa. Yang kedua, ingat bahwa di dalam Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ini. Yang ketiga, ingat, ada penghakiman. Ada penghakiman, jelas. Bahwa hidup itu tidak enak ya, sudah ngaku dosa beres, enggak. Ingat ada penghakiman. Tapi juga ada pengampunan. 3 hal yang diajarkan oleh Roh Kudus. Ingat, diinsyafkan akan dosa kita, maka perlu pertobatan. Kita berdoa kenapa? Ingat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan diingatkan bahwa hidup kita benar, ada penghakiman kekal yang diberikan oleh Anak Allah. Maka ini jelas di 2 Korintus 5 ayat 10 penghakiman. Ini bahasa kalian tahulah bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Nah, kita semua akan menghadap tahta Kristus.
supaya setiap orang di antara kita menerima sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di dunia, baik itu baik atau jahat. Nah, itu ingat itu. Orang beriman tanpa, tadi kan bilang, salah satu dari buah roh adalah kebaikan. Nah, itu. Jadi kalau kita tiap hari sekarang harus bertanya, ya Pantekosta sudah kita lewat, apakah Roh Kudus sudah jadi sahabat kita? Sahabat kita ada buah enggak? 9 itu. Nah, komunitas Maria Bunda Allah isinya penuh kedamaian enggak? Atau tempat gosip? Ingat ya, komunitas, semua keluarga, komunitas apapun, kalau tanpa iman, tanpa Roh Kudus, itu hasilnya itu pasti jelek. Kenapa? Kalau tanpa iman, hanya kumpul-kumpul seperti orang arisan saja. Nah, gampang mudah tersinggung, itu, gampang marah, kalau nggak diikuti ngambek, live group itu biasa itu, live group. Nah itu bukan, kalau itu benar-benar dari ingin bertumbuh dalam iman, ciri khasnya itu apa? Orangnya tenang, sukacita, nggak suka gosip. Wah, nah, ya. Kalau itu iman, dan kebanyakan komunitas kita tidak didasarkan pada iman, hanya mau kumpul sesama orang Katolik. Itu nggak ada bedanya dengan orang kumpulan orang main golf, tapi namanya Katolik, atau di pasar, atau apa ini tempatnya di gereja. Nah, kalau orang benar-benar ada Roh Kudus yang ingin mengembangkan iman, jelasnya orangnya perlu damai, sukacita, tenang, ada kebaikan, kemurahan, terutama pengendalian diri. Nggak ada lagi ngambek, dirayu-rayu lagi, cengeng, lah itu bukan. Karena salah satu problema, Tuhan bisa menggunakan masalah untuk mendewasakan iman kita, yang dikatakan oleh Riana tadi. Nah, ini tadi kata 3 hal yang dilakukan oleh Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena itu, ini, Roh Yesus Kristus, Tuhan kita, bangkit dan naik ke surga. Ini. Dan dia mengirimkan Roh Kudus pada orang-orang yang percaya. Ini. Nah, orang yang percaya. Jelas, supaya apa? Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menyertai dan menolong kita menjalani kehidupan dan tugas kita di dunia. Jadi Anda semua itu ikut pertemuan sekarang ini, khususnya di Indonesia, itu Roh Kudus. Pagi-pagi sudah harus bangun. Saya malah mimpi-mimpi, tapi jam 4 tadi aku udah bangun, karena sudah jam 7. Ternyata belum. Nah, berarti Roh Kudus begitu. Nggak mungkin lah. Roh Kudus yang membawa kita, karena Roh Kudus kita tahu sebagai kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus itu begini. Jujur saya kadang-kadang kagum sekali sama orang-orang karismatik. Dulu saya pikir mereka tuh anti ekaristi. Ternyata dia mencintai ekaristi luar biasa. Orang-orang karismatik, karena mereka tersentuh kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, dan kalau ikut ekaristi itu semangat sekali. Dia datang lebih awal. Dan kalau adorasi, mereka benar-benar kusuk luar biasa. Karena dia tahu Roh Kudus telah mengingatkan kita untuk bersatu dengan Dia. Setelah saya ikut karismatik sendiri, saya tahu, ternyata begitu. Nah, maka kalau mereka sudah ekaristi adorasi, senang sekali itu. Ayo, gitu. Nah, banyak orang Katolik itu datang sebelum datang terlambat, pulang sebelum berkat. Kalau sebelum berkat ya jualah, datang sebelum lagu penuh, datang sebelum tanyakan gini, Romo, misa itu terima komuninya itu kapan ya yang bisa terima komuni itu pada saat apa kalau kita datang terlambat? Bacaan pertama, bacaan kedua kan begitu. Nah, kalau orang kenal Roh Kudus, kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus terbuka sebagai komunitas orang beriman, dia nggak akan bertanya yang terakhir bisa terima komuni itu saat apa.
dia akan datang lebih awal, akan menyembah Tuhan. Dia pulang akan akhir. Untuk apa? Untuk melanjutkan adorasinya di hadapan Yesus Kristus. Ini yang saya lihat begitu. Nah, oke, lanjut lagi. Ini. Karena itu, orang-orang Kristiani benar sudah terima Krisma dan sudah menerima juga pembaptisan, dan sekarang Roh Kudus masih menggairahkan kita, iman kita. Ini ciri khasnya juga ini, walaupun menggendong banyak problema, ini dia tidak khawatir, tidak takut, tidak ragu-ragu dan stres, karena dia percaya bahwa Yesus pasti bisa mengangkat beban-beban kita. Sebesar apapun beban hidup kita, pasti Tuhan sanggup mengangkatnya. Ini. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Tidak membiarkan ini kita sendirian. Jadi Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian untuk menjalani perjuangan hidup kita. Pendek kata, bahwa Roh Kudus ini dari Yesus untuk menolong kita menemukan jalan-jalan keluar dari masalah kita. Ini yang jelas. Tapi terutama ingat, masalah dan keluar yang sesuai dengan jalan Tuhan. Kan ada yang nggak jalan Tuhan juga, toh ya. Ya, utangnya banyak, utang lagi gitu. Nah, itu kan bukan jalan Tuhan ya, toh. Kemudian pura-pura lupa lagi. Kalau orang sudah utang itu kan, kalau jangan capek, kita kasih capek utang bebas, tapi waduh, setiap hari ditagih terus itu. Nah, kadang-kadang lebih galak lagi daripada yang ngutangin gitu. Nah, tapi jalan Tuhan supaya kita tetap tidak kehilangan keselamatan. Nah, pendek kata, Tuhan itu tidak membiarkan kita kayak yatim piatu, tetapi Dia menyertai kita, menunjukkan jalan yang benar dalam menyelesaikan segala persoalan kita. Nih, solusi. Mengapa kita tidak stres? Karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Janji itu apa? Ini jelas. Yohanes 14:18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesaya 55:8-9. Sebab perancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, Tuhan kadang-kadang mengizinkan suatu terjadi, ternyata Dia punya rancangan yang jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan dan doakan. Saya biasa memberikan retret dulu ya, penyembuhan. Itu yang ikut buahnya ratusan terus itu. Setiap tahun dengan cerita penyembuhan. Tahun 2016 saya ngalami itu. 2016 kalau nggak salah ya. Nah, sebelum ngasih cerita penyembuhan satu sakit saya. Dan sakitnya itu saya tidak bisa buang air kecil. Sakitnya luar biasa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit pada saat ngasih retret gitu. Di kateter. Kateter itu, saya baru tahu rasanya sakit. Hampir sebulan saya kateter. Tapi saya kenal semua dokter ya. Padahal saya nyetir sendiri kemana-mana. Ya masih ingat, pasti banyak teman saya. Dan saya waktu itu masih pakai kateter dan saya pulang. Tugasnya saya nggak saya lupakan. Saya nikahkan orang di katedral. Gitu. Katedral. Nah, saya masih ingat, saya ikat di kaki saya kateternya, saya pakai sarung, wajah pucat, dan rasanya paling lama misa itu rasanya gitu, karena saya nggak sehat, atau saya nikahkan, saya nggak mau mengecewakan orang. Kemudian saya tanya sama Romo parokinya, teman saya di satu rumah, Romo, gimana saya agak sakit? Pokoknya kamu Felix, kamu mulai Bapak Putra Darah Kudus langsung pingsan, pada pingsan kan aku yang diganti gitu, dan puji Tuhan sampai selesai.
Kemudian dokter mengatakan, dokter urolog ya itu, ngatakan, Felis, Romo kena kanker prostat. Waduh, dari mana ada kanker prostat itu? Itu saya sudah stres itu, tapi saya yakin mungkin bukan prostat. Akhirnya ke rumah sakit lain, ke tempat dia praktek, sudah diberitahu seminggu kemudian surat untuk operasi prostat. Tapi saya punya perasaan saya harus dan pergi ke dokter lain lah, gitu, ke dokter lain. Akhirnya saya pergi ke dokter lain, teman saya, dia mengatakan dia memang PSA-nya 25, itu tinggi sekali, tinggi sekali. Kemudian dia kasih obat, tunggulah 1 minggu. Saya berdoa terus, Tuhan, saya yakin ini pasti bukan kanker prostat. Itu loh. Tapi karena ini kehendak kamu, hendakmu lah Tuhan. Kemudian seminggu mau ke sana, periksa darah, PSA-nya itu 1,9 dan nggak jadi operasi, normal kembali tanpa ada masalah apapun lagi sampai saat ini. Bayangkan Roh Kudus membimbing ketika kita nggak terduga. Kalau saya tidak mendengarkan, jadi gini, Roh Kudus kadang-kadang kita nggak bisa mendengarkan suaranya. Mungkin kita nggak merasakan, tapi dia tetap bekerja untuk kita. Nah, dan sampai sekarang untuk saya tidak operasi. Nah, sampai gitu. Puji Tuhan. Nah, alami yang kedua. Pada waktu saya misa di Mangga Besar, saya pernah di Mangga Besar, misa penyembuhan karismatik di situ. Awalnya saya berdoa luar biasa. Saya lupa itu tahun berapa itu. Tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, saya khotbah, orang senang, nyanyi pujian, masih muda. Nah, tahu-tahu saya waktu mau selesai khotbah, waduh, ini kok banyak bintang-bintang ini. Waduh, ini bahaya ini. Dan mulai nggak nyaman saya. Dan saya berdoa, Tuhan, biarkanlah paling nggak kalau mau pingsan nanti sampai inilah anak domba Allah yang mau dosa-dosa dunia. Sehingga tidak mengacaukan situasi. Benar, atau inilah anak domba Allah yang berdosa-dosa dunia, berbahagialah kita. Yang diundang ke perjamuannya, saya letakkan, saya jatuh. 20 menit itu, lebih itu. Nah, kemudian saya yang dengar suara nyanyi semua itu, di grup orang dengar toh. Nah, tapi baik juga lah. Pas adik saya ada juga dipukul, dada saya kerasa hebat. Itu nah, kemudian saya jalan, saya boleh bangun, tapi udah gak nyaman itu. Ternyata tensinya itu 60-40 itu udah mau mati itu. Gitu. Nah, udah begini. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit, Husada, tapi saya nggak jadi, janganlah di situlah. Nah, kemudian sampai di rumah ditemani anggota dewan saya di rumah sakit dekat tempat saya, naik 110 loh. Tetapi berbulan-bulan saya tetap masih ceramah, tapi nggak nyaman, tetap goyang. Akhirnya pada waktu ada orang yang konseling dengan saya, mungkin ibu-ibu, itu kan kalau konseling ibu-ibu kan bukan konseling lah, dia ngomong terus nggak berhenti cerita ya, nggak berhenti terus. Akhirnya mungkin saya kaget kelamaan, langsung saya pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan, Father, it is miracle that you can get here. Paling harus di 8-7 ring atau bypass, karena ekonya jelek. Dan oke lah, tapi di situ saya bilang, saya ke rumah aja lah, supaya saya berbuat apa. Tapi saya berdoa, orang-orang teman-teman karismatik banyak di rumah sakit. Jam 3 pagi, saya lupa tanggal 13 atau 12 itu Maret, saya udah ICU udah disiapkan, semua udah dibayar, tinggal masuk kesepian betul di rumah. Dokternya mengatakan, waduh, Romo stres ya, jadi infus nggak bisa, tapi saya hanya berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dan saya juga merasa, masa saya
olahraga, rajin. Masa kena serangan jantung. Nah, untuk di kateter, dokternya bilang, Romo nggak ada tempat untuk ring dan nggak ada tempat untuk bypass. Walah, mati nih aku. Saya buat teman saya dokter. Ternyata dokter mengatakan, wah bersih semuanya. Puji Tuhan. Dan sampai saya nggak jadi di ICU, pulang dengan ini Roh Kudus bekerja dan membimbing. Nah, dan ada tujuannya supaya saya semakin memuliakan nama Tuhan gitu loh. Sorry. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa merasakan persahabatan dengan Roh Kudus? Pertama-tama jangan lupa berdoa. Berdoa menjadi sebuah kerinduan. Ini, dan memuji nama Tuhan setiap saat. Dan membaca firman Tuhan. Ya, kita rindu Roh Kudus, ya jadi sahabat kita bimbingannya. Tapi berdoanya nanti dulu ya Tuhan, setelah saya ngantar anak baru berdoa. Ya, bagaimana kita mau lihat bimbingan Roh Kudus sebagai sang sahabat kita. Ya, kemudian memuji nama Tuhan, pujian dan penyembahan. Nanti ya Tuhan, masih ada film Korea. Nah, itu. Firman Tuhan ya nanti Tuhan, minggu depan ya saya sudah ngantuk. Nah, itu. Ingat, pertama-tama belum menjalani hidup apapun. Yang pertama-tama kita datang pada Tuhan. Biarlah Roh Kudus buka hati kita. Pertama dengan doa. Dan kita akan melihat dengan jelas apa yang dimaui Allah. Karena Roh Kudus tugasnya adalah membuka pikiran kita, kita akan jalan Allah, kehendak Allah. Kemudian yang kedua, harus pujian dan penyembahan. Karena dengan pujian dan penyembahan itulah kuasa Tuhan bekerja. Pujian dan penyembahan nggak usah berpikir bahwa itu harus bisa nyanyi indah. Mungkin bisa bersiul, terutama adalah di dalam hati kita bersyukur atas apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, jangan lupa baca firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, wah, Roh Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu, maka Dia mengirimkan utus Roh Kudus untuk menolong kita, menghibur kita, menunjukkan jalan kebenaran dan juga keselamatan. Dan Dia juga memberikan solusi yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan pasti Anda dan saya akan mengalaminya, Roh Kudus tadi. Maka tugas kita berikutnya adalah menjadi saksi. Menjadi saksi akan Yesus. Ini Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Ingat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ingat bahwa sekarang itu Tuhan hadir dalam Roh-Nya, Roh Kudus, untuk menolong kita supaya hidup kita bahagia, selamat di dunia, selamat juga di surga nanti. Bukan hanya kita terima bahagianya saja, ada tugas. Maka dalam misa kudus, saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Bukan berarti sudah selesai pulang ke tempat mall. Nah, kembali seperti biasa lagi. Punya tugas menjadi saksi. Itu, menjadi saksi. Harus berubah. Harus di rumah juga harus berbuah roh. Tadi 9 buah roh. Kemudian di tempat mall juga harus bersaksi. Harus punya 9 buah roh. Jangan di pasar juga harus 9 buah roh. Banyak di gereja 9 buah roh. Nanti di tempat lain berbeda. Di pasar yang ramai harus 9 buah roh. Kemurahan hati. Banyak ibu-ibu itu berdebat dengan tukang sayur gara-gara uang Rp1.000 loh. Wow, debatnya lama sekali itu, gara-gara taruh menawar Rp1.000 saja. Nah, mungkin kita murah hati jadi berbeda. Nah, ini.
Maka ketika kita mau bersaksi akan kebaikan, pertolongan Tuhan, perhatian Tuhan, jalan keselamatannya, maka kita diberi kuasa oleh Allah. Gitu. Karena Roh Kudus untuk menyampaikan kabar gembira tentang Injil sukacita. Sering saya katakan, orang Katolik ini katanya pegangannya Injil. Injil itu sukacita, tapi wajahnya setiap hari seperti pulang dari pemakaman. Nah, dari kremasi, siapa yang meninggal dari ada. Nah ini, pada sukacita. Kalau mengajarkan Injil wajahmu cemberut, menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Itu tukang komplain, mengeluh, ini cengeng, gitu loh. Jadi apapun dikeluhkan, ya nggak usah. Bang, itu berarti kabar sukacita kok dikatakan oleh orang yang nggak ada sukacita, gitu loh. Ingat mengapa kita harus mengabarkan kabar sukacita, jadi saksi Kristus. Ingat 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, bukan ingin menyombongkan kita, tapi kita ingat untuk menunjukkan orang bahwa kita mengasihi Dia. Mengapa kita mengasihi Dia? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita sampai Dia mau wafat di salib. Nah, ini. Maka Roh Kudus, kalau Anda mau bersaksi sekarang, jangan khawatir. Ini. Roh Kudus tercurah kepada Anda dan saya. Untuk apa? Ini. Memberikan 9 karunia rohani yang dibutuhkan dalam pelayanan. Nanti saya ceritakan. Memampukan kita, memberikan keberanian, memberi kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi Injil, saksi sukacita iman. Kalian tahu kalau ikut SHDR, ikut kegiatan apapun, yang dulu nggak bisa bicara, tahu-tahu bisa sharing. Itu ya toh. Itu. Dulu kalau suruh bapak-bapak suruh doa makan, sebelum makan pingsan ya toh. Sekarang sudah bisa. Itu berarti itu adalah Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, kemudian apa? Dulu baca firman Tuhan malas, menjadi rajin. Nanti beri kesaksian hidup. Nah, dan jangan lupa ini Roh Kudus, karena bagaimanapun menjadi kesaksian harus mengalami Tuhan, yaitu punya ketekunan dalam merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang bernyala, semangat meditasi Kristus tidak bisa kita pegang sendiri, harus dinyalakan, digairahkan dalam komunitas kita. Maka perlu komunitas kita. Dan komunitas adalah komunitas yang dipenuhi Roh Kudus, bukan komunitas yang ngambek-ngambekan, ngomongin orang lain dan sebagainya. Karena disitulah saling meneguhkan dengan sharing dan sebagainya. Termasuk Maria Bunda Allah. Nah, pasti pada saatnya ini Tuhan akan menambahkan anggota kita. Nah, seperti dialami oleh para rasul. Jadi ingat ya, ada keberanian untuk memberikan kesaksian. Terutama kesaksian akan kebaikan Tuhan yang kita terima. Dan kesaksian kita tumbuh dalam 9 buah roh. Itu luar biasa. Itu pasti diberanikan oleh Tuhan. Itu diberanikan oleh Roh Kudus. Kita beri kesaksian yuk. Hidup menjadi penuh dengan 9 buah roh. Penuh sukacita. Itu. Dan berikan kesaksian dengan kebaikan Tuhan. Dan ingat, baca firman Tuhan dengan tekun dan di dalam komunitas yang baik. Seperti dalam jemaat perdana itu. Di Kisah Para Rasul bab 4-7 itu. Ada sukacita, ada kebaikan, ada gini, ada berbagi. Dalam waktu itu juga 3.000 orang dibaptis. Tapi kalau kita di komunitas kita itu hanya isinya
kayak orang stres saja ya toh. Marah-marahan, iri hati, wajahnya nggak ada perubahan, bukan ditambah, dikurangi malah. Nah, ini. Oke, ingat. Karena itu pertama-tama Roh Kudus mengaruniakan kita keberanian, membimbing kita untuk berbuah roh di Galatia 5:22-23 dalam mewatakan Tuhan. Dan dilengkapi dengan karunia roh, rohani, ada 9 juga. Anda tahu ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi ini, kita nggak mungkin menjadi saksi Kristus hanya dengan karunia rohani ini, yang hikmat dan sebagainya, tanpa buah roh. Nggak bisa. Ini seperti dua sisi mata uang. Gitu loh. Jadi kalau saya punya bisa buat mujizat, tapi hidupnya itu pelit, nggak sabaran, nggak setia sama suami, ya jadi berarti sandungan. Dua-duanya ini pasti dilengkapi oleh Tuhan. Pertama, kita mau berbuah roh, ini berbuah roh, dan Tuhan akan mengaruniakan hikmat. Hikmat Anda tahu toh, kita diberi kemampuan untuk dapat membantu memecahkan masalah secara tepat. Pengetahuan apa? Pengetahuan dari kita bisa menunjukkan, mengungkapkan apa yang terselubung dari Allah. Iman adalah kita bisa menyatakan kehendak Tuhan di hadapan orang dan menjadi kenyataan. Kesembuhan kita diberi mujizat karena iman, yaitu menyembuhkan orang. Mujizat kita di tangan Tuhan tuh, atas karyanya yang luar biasa dan ajaib. Bernubuat bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan supaya kita semakin bertobat. Membedakan roh, berarti apa ini, roh Allah atau roh yang lain. Bahasa roh, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, tapi juga bisa menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan menafsirkan bahasa roh. Nah, ingat kalau kita sudah pertama-tama kita berjuang untuk bertumbuh dan buah roh, walaupun kita mungkin baru 3 atau 4, dan Tuhan akan memberikan kita melengkapi, menambah dengan karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12:8-10. Dan ini setiap orang pasti berbeda-beda. Jangan pikir sama. Wah, kalau orang sampai dapat 9 buah roh ini, wah ini luar biasa. Walaupun dapat 1 atau 2, bersyukur. Karena apa? Semuanya disatukan untuk pelayanan gereja. Maka kita satu tubuh. Atau Fransiskus mengatakan, Bapak Suci mengatakan bahwa Roh Kudus adalah harmoni. Jadi semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kemudian untuk pelayanannya ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini saya punya cerita ini tentang namanya Rizky. Ini kamu lihat Rizky ini. Nah, ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya kok terpikir untuk mengunjungi orang disabilitas yang kurang diperhatikan lah ya, itu di kampung, di desa. Sampai di situ saya merasakan memang Roh Kudus bekerja untuk seseorang itu. Nah, dia itu ternyata lumpuh dan dia disabilitas sejak umur 2 bulan, dan ibunya meninggal. Bapaknya pergi entah kemana. Itu. Akhirnya omanya yang sudah tua, yang dalam kesederhanaan, dia mau untuk mengurus dia. Sampai sekarang umurnya 17 tahun. Saya bilang, ini hanya orang yang sederhana, yang kerjanya ya begitu, mampu untuk mengurus seorang yang berkebutuhan khusus yang sangat parah. Padahal itu biaya juga lebih besar. Kesabaran juga lebih besar, dan tinggal di rumah anaknya. Tapi yang melihat saya itu, oma itu mengatakan, ini berkat dari Allah, maka saya akan lakukan sebaik-baiknya. Itu. Kemudian saya pulang, ternyata saya berpikir di situ ditunjukkan, ada suara hati untuk menunjukkan namanya Pak Jamari, yang dulu juga kena stroke, yang tinggal di rumah sederhana, kurang terawat, pernah saya kunjungi. Kamu ke sana. Saya ke sana di tempat lain karena keadaannya parah.
Saya nengok di situ benar sama teman-teman, dia sudah parah. Tapi yang menarik bagi saya waktu itu dia pegang tangan erat saya, kawan-kawan pegang erat sekali. Dia mau mengatakan sesuatu. Dan wajahnya berubah menjadi ada kegembiraan. Saya dan kawan pulang, 2 jam kemudian diberitahu dia meninggal. Dan saya yakin dia meninggal di dalam kebahagiaan. Ini Roh Kudus. Ciri khasnya damai dan kebahagiaan. Gitu. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi saksi Kristus dengan tadi hidup kesaksian dengan 9 buah roh. Tahu tadi di Galatia dan juga di ini tadi ingat nih. Dilengkapi dengan karunia rohani 1 Korintus bab 12 8 10 ini. Supaya apa ini? Pasti ini jelas. Kesaksian hidup kita, pewartaan kita menjadi dahsyat. Karena sudah menjadi kesaksian akan hidup kita yang berbuah 9 buah roh dan dilengkapi dengan karunia rohani luar biasa. Bayangkan kalau engkau punya Tuhan memberikan melengkapi engkau kesembuhan, oh dahsyat mujizat, oh luar biasa. Gitu. Tapi kita mau dibentuk Tuhan enggak? Pertama-tama ya 9 buah roh harus kita lakukan. Baru Tuhan melengkapi dengan karunia rohani. Akan luar biasa pewartaan kita ini. Maka ingat, kalau kita coba berbuah roh dan kita mewartakan, ingat, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Ketika kita berbuah roh, ingat, orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Dan Yesus kita wartakan lebih dahsyat lagi dengan 9 karunia rohani. Akhirnya apa? Ini. Yang kita benar-benar terbuka pada sang sahabat kita, maka ini ingat bahwa apa? Pelayanan kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Anda bisa mengusir setan, tadi bisa menyembuhkan, dan pewartaannya itu akan berbuah banyak. Tadi dikatakan ketika Petrus berkhotbah, kemudian hidup perdana tadi, menit perdana, apa ini? Dalam waktu berapa menit 3.000 orang dibaptis. Maka satu hal, sebagai orang yang sudah dibaptis, orang yang diberi krisma, di mana Roh Kudus sudah bekerja, dan yang terbuka dengan Roh Kudus sampai saat ini, supaya Roh Kudus tetap bergairah, kita harus belajar dari pisang. Saya kemarin itu menengok di sebuah desa, ada pisang ya. Ternyata pisang itu ya, udah berbuah, dipandang aja sudah hati tentram loh. Panjang, itu tentram sekali itu. Yang menarik bagi saya, pisang itu bisa tumbuh di mana saja. Di tempat lebar bisa, tempat terhimpit juga bisa. Kemudian di tempat ini apa namanya, yang subur bisa, tempat yang sampah juga bisa. Dan yang menarik adalah pisang tidak akan pernah mati sebelum berbuah. Nah, dan kedua, dia tidak akan mati sebelum ada generasi baru. Dan walaupun dibacok, kan banyak luka-luka, toh kalau nggak buah-buah kan dibacok itu, dilukai dengan pisau, toh, tapi tetap bertumbuh. Ini, Anda dan saya terutama bergabung dengan Komunitas Maria Bunda Allah. Ingat, satu, kita harus, karena dipenuhi Roh Kudus, ciri khasnya satu, kita tidak akan meninggalkan komunitas kalau kita belum berbuah. Walaupun mungkin di situ diomongin orang, difitnah, diejek, tidak akan menyerah, tetap akan berbuah. Gitu. Dan bahkan kalau tidak dipanggil Tuhan, nggak akan mati dulu sebelum ada buahnya. Pendek kata ini, satu, ini Maria Bunda Allah, Bunda itu harus menjadi orang yang tangguh seperti pisang. Gak gampang cengeng, apa-apa ngerengek, komplain, itu live grup macam-macam itu tadi, itu setia sampai berbuah. Ini
Karena Roh Kudus sudah melengkapi kita dengan karunia-Nya. Ingat Matius 24 ayat 13. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan mundur sebelum berbuah. Akhirnya apa? Ini pernah saya buat. Ini orang sedang berada di depan pintu surga. Dan Yesus datang. Tidak tanya mana surat baptismu. Dia tanya, apakah engkau berasal dari komunitas Bunda Maria, Bunda Allah di Amerika? Oh ya, silakan masuk. Karena engkau adalah orang yang terkasih setia di pisang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin, Romo. Amin. Terima kasih untuk sharingnya luar biasa. Ya, kita diingatkan kalau Roh Kudus selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dan tadi sepanjang Romo cerita, jadi saya ingat Romo dikasih begitu banyak pengalaman. Tuhan menyembuhkan Romo dari sakit penyakit Romo dengan ajaib. Saya baru kejadian kemarin, tuh loh. Kejadian kemarin, kalau Tuhan nggak sayang sama saya sudah nggak ada di sini. Itu mobil saya punya kaca depan, itu atapnya tiba-tiba longgar, dan itu angin masuk dari luar, itu udah masuk ke dalam mobil. Kalau misalnya itu penyangga sampingnya dia nggak kuat, Tuhan nggak lindungin saya, itu kaca either masuk ke dalam, kena saya, niban saya, atau tuh kaca terbang kena mobil yang lain. Saya sampai, wow, itu. Dan kita tuh di sini kan semua larinya lewat freeway toh. Jadi larinya tuh 120 rata-rata. Dan angin kencang, saya harus nyebrang jembatan untuk pergi kerja dan pulang malam. Begitu pulang, saya langsung bilang sama suami saya, wah, ini mobil bunyinya udah mengerikan sekali nih. Mengerikan sekali. Sepanjang jalan saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, saya milikmu. Jaga saya. Please, jaga saya. Kalau engkau masih mau saya hidup, jaga saya. Tuh loh, jaga saya sampai saya selamat. Kalau tugas saya belum selesai, bantu saya. Semoga semua bisa berjalan dengan baik, saya sampai di rumah. Benar, saya sampai di rumah dengan selamat. Begitu suami saya keker, itu atasnya sudah bolong. Sampai dia bilang, untung kamu bisa sampai di rumah dengan selamat. Malam itu juga, saya telepon cari untuk betulin mobil, karena besokannya saya harus kerja. Saya cari jam 10:30 malam, Romo, toko mana yang masih buka? Saya cari, ada satu orang yang ngangkat telepon saya dan menjawab telepon saya, dan dia kasih harga untuk betulin kaca depan saya murah luar biasa, sampai saya bilang, wow, ini luar biasa, ini benar-benar karya Tuhan. Besoknya saya kerja dengan kaca baru, oke? Dan saya mesti ganti aki juga. Aki mobil saya udah mulai mau mati karena kaca depan, lampu depan udah redup-redup. Saya bilang, waduh, ini gawat, jangan sampai mati di tengah jalan nih. Ini satu masalah dengan masalah yang lain. Terus saya cuma ngebatin dalam hati, aduh, semoga yang teman yang bisa bantuin untuk gantiin aki ini available, karena ini orang juga kerjanya juga nggak jelas waktunya. Ya udah, akhirnya terus saya bilang sama suami saya, tolong tanya available nggak buat ganti aki, akinya udah nyampe nih. Terus dia bilang, waduh, orangnya lagi sakit karena COVID. Ya, wah, gimana nih, mobil kita harus ganti. Terus begitu saya ambil dan saya cerita sama teman satu kerjaan saya bilang, waduh, ini akinya datang, tapi sekarang yang masangin sakit kena COVID. Gimana ya? Terus teman saya langsung bilang, Riana, pindahin mobil kamu di depan toko. Saya kerja di warehouse. Pindahin di depan warehouse. Jam sekian saya off, jam sekian saya ada break. Pindahin di depan, saya bantu, saya gantiin. Jadi saya cepet-cepet pindahin mobil waktu pas break. Cuma 15 menit waktu. Dia langsung gantiin aki yang lama, dipasang aki yang baru. Beres dalam 15 menit. Saya bilang, luar biasa Tuhan. Luar biasa baiknya Tuhan. Dan saya percaya gitu ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita supaya menjadi kesaksian. Apapun yang terjadi, entah itu sakit penyakit, entah itu pencobaan. Saya waktu itu sempat
acara yang lalu saya sempat cerita sama Ibu Chun Wahono, saya bilang, aduh, Mami Chun, ini hidup penuh dengan penderitaan. Dari dulu sampai sekarang kayaknya banyak macam-macam yang harus dialami satu demi satu demi satu. Kayaknya nggak ada habis-habisnya deh. Terus dari kita ngobrol-ngobrol dan saya bilang, kalau kita nggak pernah ngalamin, kalau saya sendiri nggak pernah ngalamin seperti itu, gimana saya mau sharing ke orang? Kalau saya nggak pernah mengalami sendiri pengalaman dengan Tuhan, diselamatkan, disembuhkan kayak Romo disembuhkan Tuhan, mana bisa Romo cerita ke yang lain? Ya. Jadi pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kita bersaksi. Untuk kita menjadi saluran pembawa berkat harapan buat orang-orang di sekitar kita yang mungkin pada saat ini putus asa. Dan saya percaya teman-teman di sini semua yang berkumpul dari berbagai macam daerah ini, dari seluruh Indonesia loh Romo. Ada yang dari Bali, ada yang dari Maluku, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, ada yang dari Malang, ada yang dari mana-mana. Sampai saya bilang, wow, ini luar biasa. Dan saya percaya kesaksian hidup dari teman-teman semua itu pasti memberi kekuatan juga untuk kita. Ada yang mau cerita atau ada yang mau bertanya sama Romo? Ini ada satu pertanyaan dari Pak Sultan Romo di chat. Selamat pagi Romo, apakah di Katolik ada umat yang berbahasa roh seperti teman-teman Protestan? Adakah penumpangan tangan juga? Terima kasih. Pasti ada. Yang pasti, silakan Romo. Mengapa kita harus membandingkan ya? Membandingkan, itu loh. Banyak orang bertanya mengapa orang Katolik juga selalu ke Bunda Maria, tapi Roh Kudus yang kecil. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu nggak ada salahnya, karena Bunda Maria pada waktu pertama kali berkumpul itu bersama para muridnya, dia yang menyertai dan memohon Roh Kudus itu juga. Kemudian di Protestan juga mungkin bertanya juga, dan Katolik juga bertanya sama Protestan, mengapa dia banyak Roh Kudusnya daripada Yesusnya juga. Nah, untuk kita itu sebagai orang beriman, pertama-tama tidak usah kita membandingkan ajaran itu. Nah, itu. Tapi yang jelas satu hal, tadi kan firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, bukan apapun. Gereja Katolik sudah mengatakan tadi, Paul Fransiskus, bahwa orang umat Allah yang berusaha untuk berbuah roh, yang pertama ya toh, pasti dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia rohani. Di 1 Korintus 14 ayat 8 dengan 10 tadi. Nah, itu. Dan itu adalah setiap orang masing-masing tidak akan sama. Mungkin ada yang dapat semuanya, tapi mungkin yang dapat satu. Ada yang bisa nubuat, bisa juga mujizat. Karena apa yang kita lakukan adalah semuanya dari Allah, dari Yesus sendiri. Nah itu ada, dan itu bukan untuk persaingan. Wah, si Riana bisa doa penyembuhannya dahsyat. Saya tahu-tahu hanya bisa menafsirkan bahasa roh. Tuhan nggak adil, enggak, harmoni untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan. Nah, dan berbahasa roh, saya kira saya juga berbahasa roh lah. Itu. Nah, itu katakan karunia bahasa roh. Kalau kita cinta Katolik ya cinta firman Tuhan yang benar. Jangan melawan bahasa roh nggak ada, ya berarti kita bukan Katolik. Kalau gitu minta Yesus untuk menghapus bahasa roh itu. Lah kan ada toh bahasa roh toh ya. Baca tadi di firman Tuhan ada toh. Itu karunia. Kalau kita nggak mau berbahasa roh, ya sudah minta aja Yesus itu dihapus saja gitu. Itu sudah ada dalam firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, hendaknya engkau saling mendoakan dan menumpangkan tangan juga ada. Tapi kita tidak seperti uskup yang mentapiskan orang. Tapi kita mendoakan lebih pada jamahan kita menghadirkan Tuhan untuk menyembuhkan. Itu saya kira sih seperti itu. Jadi kita berbahasa roh itu ya memang nggak usah dipikir itu dari mana. Tapi itu memang karunia Tuhan juga. Kalau kita percaya dengan firman Tuhan. Kalau enggak ya sudah Tuhan Yesus tolong dihapus itu ya yang firman Tuhan yang 9 karunia rohani. Ini enggak saya alami dulu lah. Tapi setelah itu saya bergabung, saya melihat semuanya itu.
Jadi yang penting bersyukur. Tuhan, bukan kita boleh memohon, tapi Tuhan yang melengkapinya. Apa yang diperlukan pada kita dan jemaat. Yang pertama ukurannya, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dengan 9 karunia Roh Kudus, dan satunya bahasa roh tadi. Kemudian pelayanan kita juga semakin hebat karena perlengkapan dari Roh Kudus. Bukan kita yang hebat, yang memberikan itu yang hebat. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak, siapa tadi yang bertanya? Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Pak Sultan. Ya, ya. Terima kasih Romo. Ya, memang banyak dari teman-teman yang Katolik yang kurang mau belajar tentang firman Tuhan. Banyak yang bingung. Makanya kenapa ya, that's the reason why kenapa kita mengadakan acara di PDK Maria Bunda Allah ini, supaya kenapa? Kita terus mempelajari iman kekatolikan kita. Karena ketika kita dibaptis dan kita menerima sakramen krisma, bukan berarti kalau sudah cukup, sudah lengkap, enggak. Kita terus harus belajar tentang iman kita. Dan tadi Romo udah jelasin lagi, firman Tuhan. Ini yang amat sangat kita kurang jalani dan kita kurang dalami. Orang Katolik tuh sampai ada lagu yang suami saya tuh dapat dari YouTube. Ini dia senang sekali lagu itu karena ngeyelin. Dia bilang, orang Katolik tuh katanya, engkau orang Katolik, tapi imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Punya kitab suci cuma sebagai hiasan di peti mati. Lah, atau punya rosario cuma dipakai cuma buat hiasan doang, nggak dipakai untuk doa. Jadi jangan sampai iman kekatolikan kita seperti itu. Kita belajar kitab suci. Tadi Romo banyak sekali mengutip tentang bacaan dari 1 Korintus 12, dari Galatia dan segala macam. Itu penting buat kita untuk tahu. Karena kalau kita nggak tahu tentang hal-hal tersebut, ya akibatnya pengetahuan kita jadi dangkal. Akibatnya kita jadi tidak berkembang. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya atau ada lagi yang mau sharing, silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing tentang Roh Kudus, pengalaman dengan Roh Kudus. Bentar, saya mau terangkan suatu hal. Kita memang harus berkembang dan bertumbuh ya. Jadi jangan kita sudah dibaptis, baptisannya juga tidak ada gairah, di Krisma untuk beri kesaksian. Bagaimana beri kesaksian? Kita tuh kebanyakan kadang-kadang dan kita tuh ya kalau berdebat dengan orang lain itu udah kalah duluan gitu. Karena kita mendengar katanya itu. Baca firman Tuhan seminggu sekali. Pada waktu misa kudus nggak ada yang membekas. Tapi hebatnya orang Katolik itu yang kedua sampai mati itu hanya satu firman Tuhan yang dihafal. Demikianlah sabda Tuhan itu. Nah, maka mari dengan adanya tadi katakan Roh Kudus, mari kita tekun dalam firman Tuhan. Kita ada tradisi dari magisterium ya, oke sudah. Kemudian yang kedua, tekun di dalam komunitas yang saling membangun tadi itulah salah satunya. Ini juga membangun juga gitu. Nah, saya merasakan ya dulu saya pikir waktu saya tua kebanyakan orang pada jatuh. Ini edan apa bagaimana? Ternyata ya memang itu saya ngalami sendiri. Ternyata itu rest in the spirit, ada damai dan sukacita. Saya doakan dulu. Saya bisa ngomong, orang kita tawain juga. Ada seorang ibu sudah pengurus nanti beri kesaksian juga boleh itu. Nah, bendahara paroki wajahnya muram terus, sudah 42 tahun umurnya, belum punya anak. Saya datang dari paroki, nanti Bu, tahun depan kamu punya anak. Kita tawa Romo ini, ngomong sembarang aja. Sudah umur 42 tahun udah nggak ada lah punya anak. Saya doa tuh, kaget dia. Benar tahun depan dia hamil, anaknya sekarang Matthew, pintar sekali. Nah, kuasa Allah. Ya, saya nggak tahu tuh antara nubuat dan juga pemulihan. Dan satu hal,
Saya banyak kalau ditanya, saya udah memberi nama pada anak-anak itu. Itu bukan untuk saya, tapi inilah nubuat yang dikatakan Tuhan pada waktu di 1 Korintus tadi. Nah ingat, ini bukan untuk saya, tapi untuk mentobatkan orang memberi pengajaran bahwa Allah itu menyertai kita. Oke. Baik Romo, terima kasih untuk peneguhannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sama Romo Felix? Jangan takut-takut, mumpung kebetulan Romo available. Ada yang mau bertanya sama Romo? Atau ada yang mau sharing? Ya, Ibu Lydia, ada mau bertanya? Di-unmute. Mau sharing, Bu Riana, Pak Ya, Endi sama silakan. Romo. Bapak Ibu, selamat pagi, Romo dan Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat sore yang ada di sana. Sedikit saya mengalami keajaiban dan kemurahan hati Tuhan yang maha dahsyat ya menurut saya. Memang saya juga masih berproses dan saya masih mengalami sakit yang memang saya terus minta sama Tuhan. Kadang saya juga kendor gitu. Ini gimana caranya, pokoknya nggak tetap harus fight. Tapi kembali dengan adanya MBA, maaf Maria Bunda Allah, saya jadi menyingkat itu, maaf Bu. PDK ini saya ikut gitu ya. Terus dari sharing Romo tadi, saya juga kembali diingatkan bahwa kedahsyatan Roh Kudus yang bekerja itu jadi menghidupi iman saya lagi, dan saya harus bisa melewati proses saya. Proses saya itu adalah saya sakit kista, Romo. Jadi saya itu pernah mengalami proses yang amat sangat nggak enak. Pada saat tahun 2020 awal itu saya ditipu, kemudian uang untuk saya pembangunan rumah itu dibawa lari orang, dan saya harus mendapatkan vonis kista, dan itu membuat saya drop. Kemudian saya nggak tahu gimana caranya Tuhan itu bekerja, sehingga Tuhan pilihin dokter yang begitu baik. Saya bisa menjalani setiap proses pengobatan sampai ke dokter yang terbaik, rumah sakit yang menurut saya juga terbaik, dan juga tanpa biaya. Itu karunia juga. Dan pada saat recovery memang yang menurut saya itu saya mendapatkan jamahan Roh Kudus yang luar biasa begitu. Di saat saya harus makan makanan tertentu dan harus menjauhi pantangan yang tidak boleh saya makan terhadap makanan yang memang masuk ke tubuh saya gitu ya, apalagi melewati fase pasca operasi. 2 bulan saya tergeletak di tempat tidur dan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa juga bekerja. Saya itu mengalami kuasa Tuhan pada saat di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Saya tergeletak di atas tempat tidur dan saya hanya merasa sakit di bagian jahitan saya dan perih yang luar biasa. Itu saya melihat di kabel dari balik jendela, kabel listrik gitu ya, ada burung yang berkicau, lalu saya bilang, Tuhan, burung aja bisa berkicau dan bermain gitu. Saya nggak bisa bermain atau bahkan turun dari tempat tidur, saya harus apa gitu. Dan saya hanya menangis, dan saya ingat bahwa waktu itu saya pernah dapat doa, Tuhan, jika kau mau, kau dapat menyembuhkan saya gitu. Saya ulangi doa itu dengan doa Bapa kami. Bapa kami 5 kali. Dan saya merasakan bahwa burung itu ada satu yang tidak pergi dan dia kayak melihat ke arah jendela terus gitu. Dan saya seperti dibuat ngantuk karena ada jamahan yang sejuk, dingin, menenangkan, dan hati saya merasa damai gitu ya. Dan memang saya kesakitan itu kayak Tuhan tuh pegang di bagian perut saya, dan itu saya membuat saya jadi merasa, aduh Tuhan, ini makasih Tuhan, kok saya ngerasa apa yang beda ya dari perut saya gitu. Dan puji Tuhan pada hari itu sorenya saya bisa turun dari tempat tidur dan saya bisa melakukan kegiatan jalan kecil gitu ya sekitar kamar saya. Terus peristiwa yang keduanya adalah
masih berkaitan dengan saya pasca operasi, karena mungkin pengaruh obat dan operasi yang membuat shock di dalam perut saya itu tidak bisa ke kamar mandi, dan memang saya terus minum jus pepaya. Bagaimana caranya supaya saya tuh bisa ke kamar mandi, karena saya belum bisa, BAB gitu ya. Dan itu rasanya sakit, perut saya tambah besar, dan saya menahan gitu ya, dan mengeluarkan gimana gitu. Sampai saya berjam-jam, bahkan saya menangis gitu. Bahkan suami saya gitu ya, menemani saya di depan kamar mandi gitu. Saya tinggal di rumah kakak ipar saya, karena memang pada saat itu kondisi rumah saya memang belum selesai pembangunan ya, karena memang musibah itu ya. Saya belum bisa kembali dan tidak bisa ditempati rumah saya. Kakak ipar saya sampai ikut berdiri depan kamar mandi, nanyain bagaimana tante gitu, udah bisa belum bisa nih, gimana caranya gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang menggerakkan hati saya untuk berkata, Roh Kudus akan hadir jika kamu tenang. Kamu harus berdoa, kamu percaya gitu. Terus saya ingat gitu burung yang ada di balik jendela itu, dan saya coba menciptakan ketenangan saya meskipun badan saya udah merinding dan kedinginan gitu ya. Tuhan tolong gitu ya. Dan saya doa Bapa kami dan Salam Maria. Dan pada saat itu saya sudah merasa seperti cooling down pelan-pelan gitu. Itu bahkan saya posisi berdiri gitu ya. Tuhan bagaimana gitu. Duduk aja kamu jongkok. Kayak ada yang ngarahin gitu ya. Jongkok dah, kamu tenang. Terus saya merasa lebih nyaman, dan pikiran saya kosongkan sambil saya berdoa, dan aduh itu miracle banget. Aduh, begitu keluar itu, maaf ya Bapak Ibu, semua Romo kalau saya gak sopan itu buat saya aduh itu, karena memang berhari-hari itu saya nggak bisa mengeluarkan itu, dan saya bahagia sekali, dan saya sampai mengeluarkan air mata kebahagiaan, karena sebelumnya air mata saya panik, takut, bingung gitu kan, aduh kenapa begini, tapi begitu saya papa gitu kan, kenapa mah, jangan buka, nanti mama cerita, baru keluar, dan dari situ Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, aduh saya puji Tuhan. Itu luar biasa berkat Tuhan. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Astrid atas ceritanya luar biasa, kesaksian luar biasa. Terima kasih udah bersaksi. Itu tugas kita. Kita mengalami Tuhan dan kita bersaksi. Terima kasih. Silakan Romo, ada tanggapan? Oke, baik, Romo lagi berbicara. Tapi anyway, saya juga pernah mengalami apa yang dialami Bu Astrid. Ya, saya juga pernah punya penyakit problem dengan pencernaan saya dari kecil. Jadi saya mengerti sekali. Kalau yang namanya nggak bisa buang air 3-4 hari, saya tahu banget rasanya kayak gimana. Ya, dan itu berkat dari Tuhan semua. Kita bisa ke belakang, kita bisa nomor 1, nomor 2, kita bisa makan, kita bisa minum, kita masih bisa bernapas, masih bisa berjalan. Itu semua mujizat yang Tuhan berikan kepada kita loh. Don't take it for granted. Baik, Tante Esther mau ada pertanyaan atau mau ada sharing, silakan. Atau yang lain mau ada cerita atau mau ada sharing? Atau Romo mau menanggapi, silakan Romo. Cukup. Baik, kalau nggak ada yang mau sharing lagi, ya seperti biasa, kita terus membuka acara kita 30 menit sebelum kita acara untuk apa? Untuk saling sharing, untuk saling cerita, untuk saling menguatkan. Dan kemungkinan kita akan tambah satu acara lagi, 1 kali setiap bulan, kita akan buka untuk acara saling sharing, saling mendoakan, saling berbagi. Dan saya akan kasih pengumumannya nanti setelah saya pikirin mau kapan. Baik, kita akan, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, dan terima kasih banyak Romo untuk semua, luar biasa. Ya, Romo kasih begitu singkat tapi begitu padat, begitu banyak, begitu menyentuh berbagai macam lapisan yang mungkin selama ini kita kurang perhatikan. Dan terima kasih Romo udah mengingatkan kepada kita topik yang amat sangat luar biasa. Next time Romo kita ngomongin hal yang lain.
saya udah kepikiran topik baru, nanti kita akan ngomongin sama Romo sama Grace. Baik. Dan saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo. Sebentar saya akan share screen. Sebentar ya, maafkan daku. Bukan di sini. Persembahan kasih. Oke. Baik. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk acara hari ini, untuk bentar bisa. Saya kecilin dulu ya. Baik, yang mau memberikan persembahan kasih untuk pembicara hari ini, which is Romo Felix Supranto, silakan mengirimkan Zelle ke Riana di 65058034888 buat yang di Amerika, atau buat yang di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso BCA cabang Semarang, account number 1822222077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, jadi saya tahu siapa saja yang mengirimkan. Dan 100% dari apa yang kita terima kita akan berikan untuk semua, untuk karya dan untuk pelayanan dari Romo. Terima kasih untuk teman-teman untuk perhatiannya. Dan acara kita berikutnya adalah 2 minggu lagi, kita akan beracara bersama-sama dengan Romo Adrian Adirejo OP. Kita akan belajar sedikit tentang spiritualitas dari OP, Ordo Preacher, Dominican, terutama mistik, bagian mistik di OP sendiri. Jadi begitu banyak santo dan santa di gereja Katolik yang kita belum kenal atau kita hanya sekedar kenal, kita ingin mendalami lebih dalam tentang itu karena itu adalah salah satu kekayaan gereja. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video kita yang kita upload di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Dan bagi yang belum melihat video-video kita punya lebih dari 55 video saat ini. Dan please like dan subscribe video kita, banyak pembicara bagus-bagus dengan topik yang amat sangat bagus, terutama buat kita semua yang ingin belajar tentang iman kekatolikan kita. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita mohon doa dan berkat dari Romo. Terima kasih Romo, mohon doa dan berkat, kita saling mendoakan ya Romo ya. Ya. Kalau kita membuka diri terhadap penolongan sahabat kita yang sejati, yaitu Roh Kudus, kita bisa menyanyikan lagu Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami percaya kuasa-Mu dahsyat bagi kami. Biarkan Tuhan kami merasakan sukacita dan kegembiraan iman. Anda mungkin yang sakit, bahkan bagianmu yang sakit. Anda yang punya masalah, bahkan hatimu. Dan bawa juga orang-orang yang kau doakan. Mari kita merindukan zaman Roh Kudus. Penyertaan Yesus selama-lamanya yang tidak membiarkan kita sendirian mengarungi hidup dengan berbagai macam pergumulan.
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Bapa yang kami percaya, hanya Putra-Mu yang sanggup untuk melepaskan kami dari berbagai macam penyakit kami dan juga persoalan kami. Karena Engkau telah berjanji akan mengangkat semua orang yang mengalami beban hidup dan datang kepadamu, kepada kemenangan. Dan Engkau akan meninggikan kami, karena Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Kami percaya, janji-Mu pasti Engkau tepati. Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan bagimu. Jaman-Mu terasa begitu hangat ya Yesus. Roh-Mu Tuhan sungguh-sungguh menjamah kami dan kami percayakan menjadi sembuh dan Kau pulihkan. Kami percaya mujizat terjadi. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Dan Tuhan memberkati engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo, kita yang terima kasih untuk waktu dan kesempatan bersama Romo. Terima kasih Romo. Thank you semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sudah boleh ikutan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Nanti 2 minggu lagi acara bersama-sama dengan kita. Bye everybody. Acara bersama-sama dengan kita ya. Ya baik. Bye Riana. Saya duluan ya. Terima kasih Romo. Mari. Pak Endi, Bu Riana, terima kasih banyak. Semuanya sampai ketemu. God bless.